Salam jumpa teman pemilih, saya Ani dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan hadir kembali ke tengah ruangan Anda, tentu saja dalam Ngidu Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Dan sekarang ini kita berada di SMA Negeri 1 Kediri. Dan pastinya teman pemilih bingung ya, kenapa sih kita ada di sini? Kita mau informasikan kepada teman pemilih bahwa hari ini dilaksanakan yang namanya pemilihan Ketua OSIS atau Pilkasis. Seru banget. Sempat sih kita lihat-lihat ke dalam ya, disiapkan semuanya, TPS-nya, kemudian juga ada KPPS-nya, pengawasnya, saksi, dan semuanya itu ada. Dan pastinya di sini ingin mengajarkan kepada teman pemilih semuanya yang ada di sini untuk menjadi pemilih yang mandiri, rasional, dan bertanggung jawab. Seperti apa sih serunya Pilkasis yang ada di SMA Negeri 1 Kediri? Jangan kemana-mana ya, tetap terus bersama kami di Ngidu Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Ayo ikutin kita ya. Teman pemilih, sekarang ini kita bersama dengan salah satu ibu guru koordinator nih ya. Ya. Dalam kegiatan Maya. Dan seru banget nih. Jadi lihat, jadi semuanya ada kotak suaranya, ada bilik, ada KPPS-nya, tempatnya hampir sama ya, denahnya hampir sama ini. Hampir. Ya, kita mau tanya-tanya nih persiapan pelaksanaan ini Pilkasis yang ada di SMA Negeri 1 Kediri ya. Oke, seperti apa Bu awalnya nih kegiatannya? Awal dari kegiatan itu ya kita seperti tadi yang saya sampaikan, SMA Negeri 1 Kediri itu mengambil tema yang pertama itu adalah suara demokrasi. Suara demokrasi yang kita ambil topiknya adalah Pilkasis. Pilkasis ya. Pilkasis itu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, baru tahu ya Pilkasis itu begitu ya kepanjangannya ya. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini peserta P5-nya adalah anak kelas 10. Kenapa anak kelas 10? Karena di SMA Negeri 1 Kediri ini yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu baru anak kelas 1. Kelas 10-nya. Iya, kelas 2 dan kelas 3-nya, 11 dan 12-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi seru loh. Ya, kita memang buat seru supaya anak-anak itu mengetahui ya bagaimana pemilu sebenarnya. Iya, ini ngomongin itu nih seru. Sebenarnya Komisi Pemilihan Umum mengucapkan banyak terima kasih nih dari pihak sekolah sudah dengan apa ya istilahnya antusias ya untuk bisa melaksanakan ini, mengenalkan pemilu ya. Iya, nyoblos itu gimana rasanya? Karena mereka adalah pemilih pemula nih. Iya, belum pernah 15. Ya, belum pernah merasakan yang namanya nyoblos. Mereka taunya cuma mungkin informasi dari media atau nganterin orang tuanya kali ya. Dan sekarang mereka merasakan langsung, oh begini rasanya. Iya, luar biasa sekali loh teman pemilih. Dan lanjut lagi nih, tahapan berikutnya nih, saya dengar-dengar nih tidak hanya 1 hari 2 hari loh pelaksanaannya, persiapannya. Nah, seperti apa perencanaannya? Sebenarnya kalau dari program P5 itu kita ada total ada 10 minggu. Nah, 10 minggu itu jadi tidak langsung pencoblosan ini, tidak. Jadi ada tahap pengenalan dulu dari anak-anak P5. Pengenalan tentang demokrasi dulu yang umum kan. Ya, setelah ada demokrasi kemudian baru tentang pemilu itu sendiri. Nah, setelah itu membuat video. Jadi anak-anak membuat video dulu bagaimana melaksanakan pemilu itu kan. Tapi kita tentukan temanya waktu itu. Kita bersama anak-anak kita sepakati tema apa ya yang cocok dengan situasi yang saat ini. Jadi kita ambil 3 tema. Itu ada berita hoax, kemudian ada kampanye SARA dan money politik. Jadi anak sedang mempelajari itu Menarik sendiri. Ini tentang hoax, tentang money politik, kemudian juga SARA ya seperti itu. Dan itu menjadi salah satu PR kita sebenarnya. Tapi kalau sudah dari pihak sekolah ya sudah mengawalinya seperti itu, artinya tugas kita semakin ringan dong. Mudah-mudahan ya. Jadi apa namanya teman-teman pemilih anak-anak SMA di sini menjadi lebih cerdas ya. Cerdas dalam memilih, kemudian juga lebih apa namanya rasional memilih pemimpin-pemimpin ke depan itu seperti apa yang harusnya memimpin mereka. Itu juga bagian dari tujuan kami mengajarkan 10 minggu ya. Lumayan 10 minggu lama. ya itu setelah ini baru berjalannya kita di minggu ke-5. Dari minggu ke-5 anak-anak bersama dengan OSIS. Kalau di sini yang menjadi KPU-nya itu adalah anak OSIS. Anak OSIS sendiri. Jadi dia anak OSIS yang mengarahkan dia bermulai dari BIMTEK dulu, mengadakan sosialisasi dulu kepada adik-adiknya. Kemudian kita yang menarik juga di setiap kelas itu terbagi jadi 2 kelompok. Jadi selain menjadi jadi kita tidak hanya mencoblos saja. Jadi anak-anak P5 ini sebagai penyelenggaranya. Penyelenggara itu sebagai anggota KPPS-nya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi tahu ya. Iya. Kemudian ada menjadi tim suksesnya, tim sukses dari paslon-paslonnya. Jadi semua itu kita jadi tidak hanya mencoblos saja. Kalau mencoblos kan ngajarkan begitu ya. Kita kan pemilu tuh nyoblos aja ya. Jadi dengan adanya pengetahuan seperti ini,
teman pemilih terutama anak-anak sekolah ya, yang mereka termasuk dalam pemilih pemula ini. Jadi mereka itu tahu bahwa ternyata untuk proses pemilihan itu atau pemilu itu ada yang namanya penyelenggara, ada yang namanya pesertanya, ada namanya pemilih. Jadi itu unsur-unsurnya kan gitu ya. Seperti itu. Bagus juga ya. Kan bisa diikutin oleh sekolah yang lain ya dalam konteks pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS juga ya. Nah, terus lanjut lagi Bu terkait dengan pelaksanaan. Kemudian kalau dari tim sukses sendiri, jadi dia menyiapkan visi misi dari paslon yang diusung. Menyiapkan visi misinya, kemudian setelah itu membuat media kampanye. Itu sama ya, persis ya. Kemudian setelah itu mereka menyiapkan materi berkampanye. Jadi kemudian anak-anak berkampanye ke kelas-kelas. Kampanye itu masyarakat ya. Jadi realitanya jadi si calon ini, jadi peserta ya istilahnya seperti itu di kita, itu mereka melakukan kampanye ya ke desa-desa lah, kemana gitu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Kelas-kelas itu kita anggap desa-desanya. Siap. Itu dari tim sukses. Kalau dari tim penyelenggara, dia mulai menyiapkan ini semuanya ya persiapannya ya. Ini menyiapkan dari kotak suaranya, kemudian belangko C6 kan sudah diberikan. Kemudian mereka menulis. Sampai sebegitunya loh, jadi ada undangan ya, agar mereka hadir pada saat pemilihan. Keren. Undangannya dibuat oleh OSIS ya sebagai KPU, kemudian diserahkan ke KPPS mereka yang menulisnya dari tim penyelenggara, kemudian dibagikan ke DPT ya, kalau namanya DPT ya. Kalau kita DPT kita serahkan ke DPT-nya. Kemudian kemarin tanggal 29 itu mempersiapkan ruangannya. Ada persiapan ya kalau KPPS ya tugasnya adalah mempersiapkan TPS-nya ya pastinya. Menarik sekali teman pemilih. Jadi 3 unsur yang yang ada dalam pemilu tersebut yaitu adalah penyelenggara. Jadi sudah dibentuk penyelenggaranya di masing-masing kelas ya. Siapa yang bertugas sebagai KPPS 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga ada yang bertugas sebagai tim suksesnya gitu ya. Seperti itu. Jadi semua terlibat ya. Semuanya. Jadi semua merasakan proses tersebut. Luar biasa. Jadi tidak hanya perwakilan gitu ya. Kemudian sisanya bertugas sebagai pemilih. Kita membagi kalau dari tim sukses dan tim penyelenggara itu bukan kami yang menentukan. Jadi kami serahkan ke anak-anak. Kami berikan dulu kan. Dan ini kalau tim penyelenggara itu kan ada bimteknya. Ini seperti ini. Tim sukses itu akan seperti ini. Jadi diserahkan semuanya. Jadi mereka berkreasi sendiri, menentukan sendiri. Betul. Itu kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya kan? Berdasarkan gaya minat dan bakat mereka. Saya minatnya berorasi, jadi dia di tim kampanye. Saya menyukai media, membuat media kampanye begitu kan? Membuatnya gitu. Saya suka ini menjadi tim penyelenggara, nanti dia ada di penyelenggara. Bagus banget ya. Jadi semuanya terpola ya. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini mungkin tujuan dari pelaksanaan P5-nya ya. Ada target. Mudah-mudahan tercapai targetnya tersebut. Saya lihat luar biasa ini dan bagus banget. Jadi persiapannya sangat matang sekali. Di sini ada 8 TPS kalau nggak salah ya. Ada 8 TPS. Bagiannya seperti apa Bu? Jadi kalau TPS di SMA Negeri Ke-1 Kediri ini ada 8 kelas. Jadi setiap kelasnya itu 1 TPS. Jadi kelas 11 TPS 1. Kemudian TPS 2 itu dari kelas 10 dan seterusnya. Terus untuk pemilihnya seperti apa pengaturan? Pemilihnya akan kita bagi. Misalnya dari TPS 1 itu pemilihnya dari kelas 10 1, 11 MIPA 1, 12 MIPA 1. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Intinya 8 TPS yang dikelola oleh anak-anak 10 ya, kelas 10. Dan pemilihnya ya pastinya diikuti oleh kakak-kakaknya ya. Selain kakak-kakak itu guru dan pegawai juga terlibat. Luar biasa. Ini semua dirasakan ya. Tapi yang jelas tujuan akhir dari pelaksanaan ini adalah teman-teman pemilih yang ada di sini bisa merasakan kesan pertamanya nyoblos gitu ya. Jadi tahunya di sini bukan nanti pada saat pemilu, tapi di sini sudah tahu. Jadi mereka pada saat pemilu yang sebenarnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024 mereka juga tidak akan kagok gitu ya. Tidak akan bingung gitu karena mereka sudah merasakan realitanya seperti ini gitu ya. Oke, ada pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak kita? Anak-anak kita pesannya saya tetap
antusias ya, walaupun ini kurikulum yang baru ya. Pertama awal-awal memang kurikulum baru agak menyeramkan, tapi setelah dijalani ternyata P5 itu menyenangkan. Ya. Jadi pesan saya jangan takut dulu dengan hal yang baru ya, tapi kita pelajari. Nanti setelah kita pelajari kita akan bisa menikmati pekerjaan. Oke, terus next, ini kaitannya dengan P5 yang suara demokrasi nih. Harapan Ibu dengan adanya kegiatan ini seperti apa? Mungkin arahnya ke anak-anak yang menjadi pemilih. Anak-anak, ini kan anak-anak umurnya 15, rata-rata 15. Jadi dari kita anak-anak ini mengikuti suara tema demokrasi ini, anak-anak jadi lebih tahu ya. Jadi yang taunya hanya di buku kan seperti itu, dia dalam kehidupan nyata dia itu menjalankan proses itu. Dimulai dari lingkungan dari sekolahnya dulu. Nah, kemudian anak-anak ini jadinya mengetahui betapa pentingnya pemilu itu. Dan selain itu mereka mengetahui hoax itu berbahaya, kampanye sara, money politik ya. Dari pembelajaran itu kita mengajarkan anak-anak supaya tahu ya, supaya lebih peduli tentang pemilu itu sendiri kan seperti itu. Oke, bagus ya. Jadi ini sebagai salah satu materi ya buat kita semua dan mudah-mudahan diikuti oleh sekolah-sekolah yang lainnya ya. Dan hasil biasa dan teman pemilih bisa lihat nih ya. Jadi lengkap semua ada di sini sebagai pembelajaran awal buat teman pemilih yang mungkin sesaat lagi akan merasakan kesan pertamanya nanti pemilu serentak 2020 yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Ngidu, ngobrol asik sadar pemilu. Oke, Pak, itu saya lihat ada gambar apa ya, kampanye ya, flyernya ya? Iya, iya Ibu. Itu calon 1, calon 2 seperti pemilu ya, ada paslon 1, paslon 2. Iya, betul Ibu. Ya, seperti betul. itu ya. Oke, teman pemilih, kita lanjutkan lagi nih. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya, Pak ya. Oke, Bu. Baik, jadi sekarang ini kita mau tanya-tanya nih. Tadi sempat juga nih kita keliling-keliling muter-muter nih. Iya. Lihat suasana yang ada di sini, TPS-nya beneran TPS beneran nih. Ada seperti kita biasanya ya. Pemilu-pemilu sebelumnya nih, betul-betul digarap real gitu ya, seperti itu. Nah, gimana kesan Bapak nih terhadap pelaksanaan kegiatan ini? Iya. Begini, di sini di SMA Negeri 1 Kediri ini kita mengawali dengan pembelajaran proyek, Bu. Yaitu kelas 10 kita, yaitu sesuai dengan kurikulumnya kita melaksanakan pembelajaran proyek yang di 1 tahun itu kita mengambil tiga tema. Salah satunya tema yang kita ambil adalah suara demokrasi. Nah, ini yang menarik nih, kita berkaitan dengan suara demokrasi itu suara demokrasi ya? Iya, betul. Terus? Nah, dari suara demokrasi itu kita ingin mewujudkan anak-anak nanti ketika dia sudah tamat, dia tahu dan punya pengalaman untuk bagaimana yang berdemokrasi sesuai dengan demokrasi kita di Indonesia. Keren, luar biasa. Karena ini kita bermasalah juga dengan anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini kan pemilih pemula nih. Betul. Biasanya kalau ngomongin tentang politik, ngomongin tentang ini mereka cuek gitu loh. Iya, Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya proses seperti ini, mereka akan merasakan memiliki gitu ya Indonesia, bagaimana memilih pemimpin ke depannya. Jadi ke depannya pada saat waktunya mereka menggunakan pilihnya, pastinya sudah memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan. Iya, betul. Diawali cinta dengan Indonesia, maka dari itu apapun yang diprogram oleh pemerintah harus kita dukung. Salah satunya ya berdemokrasi. Kita awali dengan kelas 10 yang boleh dikatakan belum menjadi pemilih resmi, ya karena usianya belum capai. Dengan harapan nanti ketika dia sudah sesuai dengan umur yang sesuai itu dia sudah matang, sudah mapan dalam berdemokrasi tersebut. Siap, luar biasa ya. Dan pastinya kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terima kasih nih. Suara demokrasi menjadi salah satu pilihan proyek ya. Betul Ibu, luar biasa dalam kita upaya ingin wujudkan yang nyata. Betul. Yang nyata bagaimana berdemokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia. Betul, apalagi sebentar lagi nih pemilu ya tanggal 14 Februari 2024. Iya. Oke, mereka sudah bersiap-siap ya. Iya, sehingga kakak kelasnya yang kelas 11 dan kelas 12 dia secara tidak langsung dia sudah seolah-olah dia mengikuti pemilu begitu. Oke, keren. Baik, terima kasih Bapak ya. Dan kita akan lanjutkan lagi jalan-jalannya untuk mengetahui bagaimana situasi sebenarnya yang ada di sini untuk menambah wawasan kita terkait dengan pemilu dan pemilihan. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Ngidu, ngobrol asik, sadar pemilu. Oke teman pemilih,
teman pemilih senang banget nih. Sekarang kita ada di salah satu TPS, ini namanya TPS berapa nih kalian nih? TPS 2 ya, dan pasti seru banget. Ini ada masalah sedikit sih. Tadi ada sedikit ini ya, kurang-kurang ada check and recheck ya. Tapi mereka akhirnya sudah menemukan masalahnya dan gimana rasanya? Lega banget. Lega ya? Oke, Ketua KPPS kita mau tanya nih, gimana rasanya menjadi bagian dari pemilihan pilkada ini? Wah, rasanya sangat seru ya di sini. Bisa berorganisasi dengan teman-teman. Oke. Terus gimana menurut kamu, ribet nggak? Wah, ribetnya minta ampun, Bu. Sebelumnya saya soalnya belum pernah jujur. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, sekarang manfaatnya nih buat kalian-kalian nih dengan mengikuti ini, ada manfaatnya nggak? Ada. Untuk kedepannya kita mungkin mempunyai pengalaman yang lebih tentang ini. Jadinya kita tahu. Oke, pengalaman yang kamu dapetin dengan kamu mengikuti ini? Pengalamannya tuh kita jadinya melatih tanggung jawab kita biar nggak ada kesalahan kayak tadi gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, nanti untuk pemilu ke depan kamu bisa ikutan dong, berarti nggak kagok lagi ya? Ya mungkin bisa. Oke, baiknya sekarang kita lanjutkan lagi tanya yang berikutnya nih. Banyak sekali sebenarnya di belakang ya. Ada KPPS 1, KPPS 2, 3, 4, 5, 6. Yes, ada saksi-saksi juga ya. Oke, aku mau tanya yang KPPS 7 siapa sih? KPPS 7? Ada? Yang pegang tinta ya. Oke, baik. Aku mau tanya nih, gimana nih kesan kamu mengikuti seperti ini? Kesannya happy banget, terus juga buat pengalaman yang lebih lagi. Nanti kalau misalnya ada tugas-tugas kayak gini, jadinya udah berpengalaman lah sedikit, udah ada pengalaman, jadi gampang lah kalau kedepannya ada tugas seperti ini lagi. Oke, tapi yang jelas sebentar lagi ada pemilu loh. Jadi pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024, pas Valentine Day gitu ya. Valentine Day. Yes, dan pada saat itu siapa tahu ada di antara kalian ya yang punya kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, nyoblos gitu ya. Ya. Oke, gimana rasanya nyoblos nih? Seneng, karena kan Seru ya? Mana buktinya kamu sudah nyoblos nih? Yeay, udah bawa tintanya semua ya, buktinya bahwa mereka sudah nyoblos. Oke, seru banget ya. Seru banget. Kita bisa ngikutin, ini adalah krunya dari TPS 2 ya. Tepatnya kelas berapa nih? 2. Seru. Semangat ya. Mereka berdarah-darah nih dari berhari-hari ya menyiapkan. ya udah hampir 1 bulan sih, Bu. Hampir 1 bulan mereka Hampir 1 menyiapkan. bulan. Ya, kemudian akhirnya membuat kotak suara Iya. ya. Kemudian juga apa lagi? Menyiapkan laporan, Banyak banget ya. dankonya juga. Wih, luar biasa sekali. Thank you ya semuanya ya, Ya. sudah bisa belajar. Pemilu serentak 2024. Siap memilih. Perkenalkan, saya Iwayan Sutaya, Kepala SMA Negeri 1 Kediri. Saya sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan hari ini dan terima kasih kepada KPU Kabupaten Tabanan atas binaannya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sangat baik sekali. Ini juga untuk mengenalkan pemilu dan demokrasi sejak awal kepada anak didik kami. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa berlanjut karena hal ini sangat penting sekali, terutama bagi siswa-siswa kami yang akan menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024, khususnya dalam pemilihan umum, itu bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri, rasional, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke teman pemilih, dan saat ini kita sudah berada di penghujung kegiatan ya. Ini lumayan muka capek-capek semua nih. Jadi pada kesempatan ini suasananya tidak cerah, cukup hujan ya. Deras banget tapi tidak menyurutkan semangat dari teman-teman OSIS SMA Negeri 1 Kediri pastinya. Tetap semangat nggak? Luar biasa sekali. Dari jam berapa nih mereka mempersiapkan? Dari pagi ya? Dan sampai sekarang nih sudah pukul berapa nih? Hampir pukul 3 sore tapi mereka tetap masih energik mendampingi adik-adiknya pastinya ya. Oke, tapi pekerjaan ini sebenarnya sudah dikerjakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, membintek adik-adiknya dan akhirnya selesai juga semuanya. Oke, di sebelah saya ini kita kenalin dulu nih ketua OSISnya nih, yang sekarang ini ya, masih menjabat ya? Masih. Oh. Ya, karena sekarang bekas ini masih yang OSIS yang sebelumnya ya, betul ya seperti itu. Gimana nih? Kamu bisa cerita nggak serunya Pilkasis kali ini? Apa nih serunya nih? Serunya ada gini, kita juga bisa tahu apa aja proses pemilu. Kita kan belum tahu juga nanti di 2024
kita langsung juga tahu nanti apa aja nanti yang perlu disiapin untuk 2024, bagaimana tekniknya, nanti kita juga tahu jadinya di sekolah ini. Oke, jadi dengan adanya Pilkades ini dengan pola yang seperti pemilu sebenarnya ya, jadi kalian jadi tahu. Jadi pada saatnya nanti nyoblos, kalian nggak kagok lagi ya, bingung ya, aduh ngapain ya, terus ini digimanain ya gitu ya. Dan akhirnya sekarang udah santai aja, sudah saya lakukan sebelumnya ya. Jadi ini udah pembelajaran awal ya buat kalian ya. Oke, yes, ini ada satu lagi ya, nih mewakili perempuan boleh ya? Iya, boleh. Ini kamu diwakili oleh ini, setuju nggak? Setuju. Oh ya udah deh, kalau gitu kita tanya siapa tahu ada yang ngambek nanti di belakang. Oh dia sih gitu ya. Oke, kita tanya nih sama kamu nih, bagaimana persiapannya nih? Sejauh ini sih persiapannya udah matang banget ya, kayak di awal kita udah minta istilahnya dapat BIMTE lah gitu dari pihak KPU-nya langsung, itu udah 2 kali bahkan, jadi udah sangat matang banget. Setelah itu kita juga dari pihak panitia juga melakukan BIMTE lagi sama adik-adik P5 yang ada di sekolah. Nah jadi adik-adik itu selama tadi sudah berjalan proses pemilunya tuh sudah sangat paham gitu. Jadi dan puji Tuhan nggak ada yang kekeliruan gitu sih. Oke, tapi kita sudah cek loh, beneran. Jadi real, seperti di TPS yang sebenarnya yang kita lihat. Mereka tuh nih yang sah gitu. Woi, luar biasa nih senior-seniornya yang ngajarin bener nih. Nah kalau salah ya kita salahin mereka ini ya. Jadi mereka itu nggak bener ngajarinnya, tapi kenyataannya semuanya berjalan dengan lancar. Sesuai on schedule ya, on the track juga bener. Semuanya ya luar biasa sekali. Tapi yang jelas gimana nih kalian untuk 2024 siap memilih nggak? Siap. Oke, kita buktikan sekarang ini. Kita ada jargonnya ya. Kita sama-sama dan sekalian juga kita tutup kegiatan kita hari ini. Jadi kita selesai kegiatan di SMA Negeri 1 Kediri. Seru banget. Dan pastinya diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan pemilu dan demokrasi. Seru banget pokoknya. Oke, kita sama-sama sekarang ya. Memberikan semangat buat semuanya. Pemilu serentak 2024.